Marilah kita muliakan ibadah Natal dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai ibu bapa saudara-saudara sekalian. Disilakan duduk. Ibu bapa saudara persekutuan ibadah Natal yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ibu bapa saudara persekutuan ibadah Natal, perjalanan hidup kita sebagai pribadi maupun jemaat diwarnai oleh berbagai peristiwa yang membuat kita sengaja maupun tidak sengaja melakukan banyak dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu marilah kita masing-masing mengakuinya di hadapan Allah. Teguhkan dan ampunilah kami sejauh timur dari barat. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
Aminkan berita pengampunan dosa ini dengan memuliakan Tuhan Hidup. Berita kelahiran Yesus, dan kami mohon bagi ibu bapa, saudara-saudara yang sudah diberi tugas untuk maju ke depan. Kita akan mendengarkan berita kelahiran Yesus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Terpujilah Allah Israel, sebab Dia yang melawat umatnya dan membawa kebebasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tanda keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Lukas 2 ayat 6 sampai 9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan rambut dan dibaringkannya di dalam tulang kalung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga, kawan-kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 hingga ayat 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungnya." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, terima kasih bagi saudara-saudara yang telah membaca berita kelahiran. Penyalaan lilin Natal adalah simbol cahaya yang menerangi kepekatan gelap, yang membutakan mata untuk melihat kemuliaan kasih. Untuk itu kami jemput kita semua yang hadir dalam persekutuan ibadah Natal ini untuk berdiri. Kita akan menyalakan lilin Natal, dan biar lampu bisa dipadamkan, kita menyanyikan Malam Kudus.
Ya, terima kasih bersama pujian mahasiswa fakultas semester 5 Indahnya Natal di hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus untuk malam ini. Bersama dengan peserta Unkrit kami hadir dalam satu persekutuan ibadah Natal. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan bersama-sama merenungkan akan kebenaran berita firman Tuhan. Olehnya kami mohon dengan penuh kerendahan hati kami, Roh Kudus Tuhan hadir menguasai kami semua, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami memahami dan tentunya kami melakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami semua. Sebagai manusia, hamba banyak keterbatasan, dan saat ini hamba mohon Tuhan layakan, sanggupkan dan pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Bagian Alkitab yang akan kita baca dalam persekutuan ibadah Natal pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang juga merupakan tema sentral dari perayaan Natal pada tahun ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kami ulangi sekali lagi bacaan kita. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Demikianlah ibu bapak saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca dalam kita beribadah Natal Faperta Unkrit pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu kita baca tidak sekedar kita baca dan menjadi bahan hafalan, tetapi benar-benar masuk dalam hati dan tentunya kita mau melakukan dalam kehidupan yang masih Tuhan beri.
Terima kasih persembahan pujian yang Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam bagi kita semua dan salam. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dari pertanian khususnya Ibu Dekan. Saya tidak menyebut nama karena sudah diwanti-wanti, jangan sebut nama. Untuk kesempatan memimpin ibadah. Dan tadi pada saat kita duduk di sini di ruangan, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta LMAB Meriki, memang harus ada lampu yang turun, veteran, apalagi yang pimpin model saya ini. Tapi masih dapat lihat di belakang toh? Masih dapat kelihatan? Masih? Ini mahasiswa ini ditanya kadang-kadang susah menjawab. Macam tadi disuruh menyanyi semester 5 dengan semester 1 macam itu saja. Yang mana semester 5? Coba saya lihat ada tangan. Itu semester 5 mana? Semester 1. Itu yang laki-laki tadi kan, tapi boleh kan? Namanya suasana Natal, suasana sukacita. Ibu bapak saudara-saudara, setiap tahun menjelang Natal, semua umat di seluruh dunia ini mempersiapkan segala sesuatu menjelang Natal dengan berbagai macam kegiatan, bahkan tempat-tempat belanja restoran, mal-mal bikin karya. Ini kalau di metro ada yang berita baik-baik, kemudian ada head news lewat di bawah. Begini, mal-mal tempat umum, bahkan di daerahnya kita di sini juga sudah mulai berbenah dengan aneka macam aksesoris Natal. Tidak ketinggalan gereja juga disibukkan dengan latihan-latihan paduan suara, drama vokal, segala macam hal untuk memeriahkan ibadah Natal. Panitia-panitia Natal dibentuk guna kita merayakan Natal. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara, suasana Natal memang seolah-olah itu menyulap perasaan kita. Apalagi kita yang saat ini tengah dilanda wabah pandemi COVID-19, kita sempat berdebar-debar, lalu ada aturan 24 Desember sampai 2 Januari PPKM level 3. Tetapi kita juga mendengar kemudian itu ditiadakan sehingga Natal tahun baru bisa diadakan. Tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan protokol kesehatan. Nah, suasana Natal seolah-olah menyulap perasaan kita. Begitu mendengar lagu-lagu Natal yang hikmat dan agung, hati pun terasa sangat teduh. Dan kadang kita jadi lebih ramah dari hari-hari biasa. Wajah orang pun terlihat lebih cerah dan ceria. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa, betul atau tidak? Benar atau tidak? Coba dijawab. Sesama teman. Kalau pas Natal ini jadi lebih ramah, wajah orang pun kadang terlihat lebih cerah dan ceria. Betul? Betul? Terima kasih untuk jawabannya. Ketegangan hidup dari hari ke hari seolah-olah berhenti
dan digantikan dengan kedamaian dan keramahan. Hidup serasa lebih indah di saat kita menjelang dan merayakan Natal. Tetapi saat suasana Natal itu berakhir, tidak jarang berakhir pula semua kedamaian dan kemurahan hati itu. Setelah melewati masa liburan tahun baru, maka kita akan masuk kembali pada kehidupan sehari-hari. Rutinitas sehari-hari, hidup kembali menjadi kejam dan keras. Dan bisa juga terjadi ketulusan hati untuk membantu yang pada waktu Natal itu ada menjadi hilang. Tahun demi tahun berlalu, Natal dari Natal berlalu, tapi tidak sedikit orang yang hidupnya tetap begitu saja. Tidak ada perubahan. Bulan Desember rajin, tapi tidak untuk bulan-bulan yang lain. Natal hanya berlalu begitu saja tanpa membawa perubahan dalam hidup. Natal dan perubahan terasa jauh sekali. Pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya ada pada pujian yang dinyanyikan oleh semester 5 tadi. Karena Natal dan kita tidak mengizinkan Natal itu lahir di hati kita. Itu jawaban yang dipersembahkan oleh pujian semester 5 tadi. Seharusnya Natal itu lahir dalam hati kita. Dan ketika Natal itu tidak lahir dalam hati kita, ibu bapak saudara-saudara, maka kita tidak merasakan itu yang namanya damai sejahtera yang selalu kita sebut-sebut ketika kita merayakan Natal. Kalau kita perhatikan Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bagus sekali ini ayat ibu bapak saudara, yang di dalamnya berkata damai sejahtera itu tumbuh. Sama seperti manusia dan tanaman. Manusia bertumbuh dengan baik itu karena makanan yang sehat. Tetapi tanaman bisa bertumbuh itu dengan fakultas pertanian mahasiswa. Tanaman bisa bertumbuh karena apa? Karena apa mahasiswa? Sana yang gondrong-gondrong itu. Coba jawab dulu. Ini penampilan mata. Coba jawab dulu. Apa itu? Tanaman bisa bertumbuh karena apa? Coba yang belakang sana. Yang pakai masker putih. Coba jawab. Iya. Situ ya. Coba jawab. Apa? Tanaman bisa bertumbuh karena apa? Karena tanah subur. Selain itu ibu-ibu dan bapak dosen kata ini setengah-setengah bertanya sedikit toh. Tanaman bisa bertumbuh karena pengaruh air dan sinar matahari. Kira-kira begitu ya, Pak Heri. Ya, terima kasih. Terima kasih juga yang bagian belakang. Ya. Dan syarat bagi damai sejahtera
supaya bisa bertumbuh adalah saat kita hidup dalam kebenaran. Nah, apa saja itu hidup dalam kebenaran? Tentunya kita sudah mengetahui, kita sudah belajar dari sejak kita tamat kanak-kanak, dari sejak sekolah itu kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan kalau kita mau damai sejahtera itu tumbuh dalam hati kita, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Ibu bapak saudara, tema sentral kita pada hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Pertanyaan, kalau damai sejahtera itu tidak ada dalam hati, apakah cinta kasih Kristus itu bisa menggerakkan persaudaraan, yang menggerakkan persaudaraan? Nah, dalam Natal Vaperta pada malam hari ini itu kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, dan di dalamnya kita maknai sebagai momentum peningkatan kebersamaan baik sesama mahasiswa maupun antar mahasiswa, dengan staf pengajar para dosen serta seluruh anggota keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Dan tentunya ketika kita merayakan Natal, kita juga berkomitmen agar kita terus berkembang, walaupun kecil jumlahnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Dadang tadi, tetapi lebih baik kecil jumlahnya itu berkualitas. Dan biarlah Vaperta bisa menunjukkan kualitas yang ada dengan dapat mencerminkan cinta kasih Kristus yang sudah kita terima, baik sebagai pribadi, baik sebagai lembaga. Kita menerima cinta kasih Kristus itu, kita bagikan bagi orang lain. Tentu kalau saya bertanya bagi semua anggota mahasiswa, pasti sudah merasakan cinta kasih Kristus itu. Kita boleh ada sampai pada malam hari ini, itu juga karena cinta kasih Kristus. Oleh sebab itu, cinta kasih Kristus yang ada dalam hati kita itu yang akan menggerakkan persaudaraan. Berkembang dalam Vaperta, membawa damai, menjadi terang dalam Vaperta. Dan tentunya Vaperta Unkri punya tujuan yang besar ketika hadir di tengah-tengah wilayah kita. Ibu bapak saudara-saudara, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu akan terwujud dalam hati kita, dalam kehidupan kita, ketika kita mengizinkan Yesus Kristus itu lahir dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, mari bersama-sama lewat perayaan Natal Vaperta Unkri pada malam hari ini, biar semua sivitas akademika yang ada di Vaperta Unkri ini boleh menjadi pembawa damai sejahtera, boleh menjadi penggerak persaudaraan dalam kehidupan, baik di kampus ini, di rumah, atau di mana saja. Saudara-saudara semua boleh menjadi pembawa damai dan terang. Tuhan memberkati.
Bapak Undri, Tuhan memberkati Undri, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita menjadi penggerak persaudaraan karena kita telah menerima cinta kasih Kristus ini. Amin. Mungkin ada persembahan pujian, disilakan.
saya beserta Pujian Solo Pak Suhaimi dipersilakan. Ku lewati semua
walaupun mulai firman tidak ingat, tapi Tuhan dengar. Terima kasih keberanian yang luar biasa. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen, kalau ada yang silakan. Setelah itu mungkin Pak Togawala dari Solo bisa juga. Cinta kasih Kristus itu yang akan menggerakkan kami semua, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dalam satu persaudaraan antara satu dengan yang lain. Peristimewa kami yang ada dalam Bapak Ulki dan juga kami sebagai satu lembaga Universitas Kristen Tentena. Biarlah lewat Universitas Kristen Tentena persaudaraan dan cinta kasih Kristus itu boleh nyata di dalamnya, bertumbuh, dan kami semua menjadi berkat. Tuhan memberkati semua mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Ketua PPK, Bapak Pendeta kampus, dan semua yang terlibat dalam pendidikan di Universitas Kristen Tentena. Tuhan berkati kehidupan mereka dari hari ke hari dalam segala perjuangan, pergumulan, campur Tuhan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapak untuk malam ini, untuk kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan dalam perayaan Natal Bapak Ulki. Dan biarlah kami semua boleh sekali lagi dapat menjabarkan cinta kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami. Semua tamu dan yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang akan menjalani kehidupan kami. Kami akan merayakan Natal dan kami juga mempersiapkan diri kami semua untuk dapat meninggalkan tahun 2021 dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa
persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kidung Jemaat 119 ayat dunia dan Bapak saudara-saudara, Natal berarti persekutuan, pesta, memberi dan menerima saat sukacita, dan tentunya adalah rumah. Kita dengarkan pesan dan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta LN APM Rinki STH FDH permintaan dari panitia untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal dalam ibadah Natal Fakultas Pertanian Unkrit pada malam hari ini. Saya sangat menghargai ketika mereka tadi sekitar jam 1 siang ke rumah saya dan sekaligus menyampaikan undangan dan permintaan untuk menyampaikan pesan-pesan Natal. Sekali lagi saya menyatakan terima kasih banyak adik-adik mahasiswa, pendidikan bersama dalam ibadah Natal kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ketua YPPK yang kami hormati, pimpinan perguruan tinggi ini, termasuk Bapak dan Ibu Dekan yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan. Adik-adik mahasiswa, khususnya dari Fakultas Pertanian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pak Pendeta, berkatilah juga pimpinan fakultas yang telah memimpin fakultas ini kepada Tuhan dalam pelayanan pendidikan. Kami doakan juga seluruh mahasiswa, kiranya Engkau akan tetap menaungi mereka dengan kasih sayang-Nya, memberkati kehidupan orang tua mereka dan perjuangan hidup mereka, karena kami tahu masa depan Engkau sediakan bagi mereka. Sebagai tanda ucapan syukur kami pada perayaan Natal ini, fakultas ini menyediakan makanan dan minuman untuk kami dapat terima dengan penuh rasa syukur kepada-Mu. Sebelum kami menerimanya, kami mengucap syukur dan mohon kiranya Tuhan memberkatinya agar menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi kami. Seluruh keberadaan hidup kami selalu berpegang dalam tangan kuasa. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan kepada panitia untuk
sebelum itu